Oke, belajar katakanlah di Chromebook. Jadi kalau misalnya kalian itu mau belajar menulis ya, ataupun kalian mau memorize ya, katakanlah. Jadi kalau misalnya kalian itu sedang belajar bahasa Jepang ya, misalnya kayak gitu teman-teman. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kalian gunakan ya di sini teman-teman. Terutama yang webs ya. Jadi kalian bisa mengunjungi berbagai macam penyedia yang dia itu menyediakan itu tadi ya, pembelajaran itu tadi katakanlah. Tetapi kalau misalnya kalian itu bertanya tentang aplikasi untuk menunjang itu gitu ya, di sini di Chromebook. Nah, di sini kita bisa rekomendasikan. Di sini ada yang namanya Gen Writing katakanlah teman-teman. Dan kita coba lihat di sini app infonya di bagian ini. Ya, jadi nama aplikasinya adalah Gen Writing katakanlah Jepang. Dan dia app size-nya di sini itu 73 MB teman-teman. Ini versi 3 ya untuk yang kita install di sini teman-teman. Kalian bisa langsung ke Google Play Store saja. Jadi simple, langsung ke Google Play Store dan lebih aman. Dan di sini kalian bisa klik bagian sini. Ini bisa di ini ya teman-teman. Jadi bisa tampilan penuh di bagian sini seperti ini. Jadi ini tuh udah diklasifikasikan ya. Jadi kalau kalian itu mau belajar katakana, di sini udah diklasifikasikan. Ada katakana dasar di bagian basic seperti ini. Terus ada juga ya ini yang bagian kedua ya. Ini adalah katakana turunan. Jadi untuk bahasa memang asik untuk mempelajari bahasa-bahasa baru ya, tidak hanya di sini, tidak hanya katakana ataupun bahasa lainnya di muka bumi ini gitu ya teman-teman. Itu kayak bisa merefresh otak gitu ya. Apalagi sesuatu yang kayak visual kan itu teman. Ini benar-benar visual banget loh. Bayangkan kalau misalnya kalian itu belajar huruf A, B, C, D dan seterusnya. Itu kan ini berbeda banget ya. Ini kayak visual banget gitu loh teman-teman, seperti ini. Makanya ya orang-orang sana kayak pintar-pintar ngoding dan lain sebagainya ya. Jadi aritmetik ya. Jadi karena di sini udah terbiasa dia itu menghafal visual yang kayak gini loh, bro. Seperti ini gitu. Dan sebenarnya untuk aplikasi ini itu dia efektif di Android ya, di smartphone Android teman-teman. Jadi kalian bisa pakai di mana aja gitu ya. Ini salah satu contohnya teman-teman. Salah satu contohnya kalau di tampilan di Android ya, smartphone Android ini jauh lebih baik. Jadi di sini bisa kalian gunakan ya untuk menghafal teman-teman. Jadi misalnya kalian berada di bus atau kalian itu berada di ya sedang duduk-duduk di taman misalnya kayak gitu, kalian bisa langsung juga ngafalin di sini teman-teman. Dan yang paling penting adalah di sini tuh ini ada dia. Jadi cara menulisnya teman-teman. Dan di bagian sini itu udah depan dua nih. Jadi untuk alur menulisnya itu yang pertama itu yang mana? Sebenarnya bebas sih. Sebenarnya bebas teman-teman, kalian mau mulai dari mana, tetapi di sini ada ini dia teman-teman. Jadi ini ada alurnya, ada panduannya. Misalnya di sini dari sini nih kita pakai mouse ya, nah, seperti ini. Misalnya di sini kita mau sesuaikan nih, ini untuk hitam dan ini untuk merah, kalian bisa ganti warnanya di sini. Misalnya di sini untuk yang hitam dulu ya. Ini tinggal kita cat. Misalnya di sini ketebalannya ini tebal banget nih. Jadi di sini kita tinggal di bagian sini ya. Ini kita turunkan teman, tuh saya seperti ini. Lalu kita hapus dulu, kita ulangi teman tuh. Misalnya kayak gini kurang. Ini kita turunkan lagi, seperti itu, udah pas ya. Ini merah, tinggal klik pada bagian ini merah. Nah seperti itu. Jadi ini untuk belajar juga seperti itu. Selain itu, ini juga tersedia di sini tuh untuk soundnya ya, suaranya teman-teman. Jadi pelafalannya langsung. Tapi walaupun demikian baterainya habis men. Baterainya udah mulai habis ini, 20% ya. Kalau langsung jadi gelap ini di sini. Sebentar. Ini langsung jadi dark mode teman-teman. Dark theme. Sebentar kita close dulu ya teman-teman. Ini jadi hitam. Karena itu tadi ya. Langsung ini jadi hitam, dark mode men. Jadi dark mode. Sebentar teman-teman, ini aku bingung ya. Di sini udah tak buat ini tapi dia tetap. Sebentar teman-teman, kita akan coba restart ya. Kita restart dulu aja. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tuh ada untuk ininya. Jadi suaranya ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh mau belajar, ini tuh pelafalannya seperti apa. Sebentar kita akan coba naikkan. Tuh kecil bukan. Jadi ada pelafalannya juga seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ini lebih nyaman kalau kalian itu pakai headset ya teman-teman. Di situ nanti akan lebih jelas. Oke, udah tak restart teman-teman. Udah tak restart, kita akan coba lagi ya di sini. Gen Writing. Di sini juga bisa di tampilan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen normal, oh iya aku lupa teman-teman, aku lupa. Jadi di sini kan ini kan Google Play ya. Jadi aku tadi sebenarnya ngaturnya di Google Play-nya ya. Oke, nggak apa-apa lah, kita udah restart dulu. Jadi ini biasanya kalau habis restart ya, kalau restart ya, ini kita akan nunggu lama untuk Google Play-nya. Pastikan di sini teman-teman kalau lama kayak gini, ini kalian aktifkan ya di sini untuk wifi-nya. Seperti ini teman-teman. Jadi biar dia sinkronisasi dulu untuk Google Play. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi oke, lah masih sama bro. Kita coba kecilkan ini teman-teman. Jadi ini dibuat tinggal kelihatan. Kita coba di sini deh. Kita coba kita delete ya. Sorry. Ini kadang itu kayak gini teman-teman. Jadi kita coba untuk bagian ini manage app store storage. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita coba uninstall dulu deh teman-teman. Kita coba uninstall. Kita pergi ke Play Store dulu. Nice. Oh, dan ini dia teman-teman. Jadi di Play Store-nya gitu ya. Jadi kita perlu ke sini. Sebentar, kita akan atur di bagian sini deh. Setting general theme ya teman-teman ya. Bagian theme like oke. Sudah teman-teman ya. Jadi permasalahannya ada di situ ya. Untung belum uninstall teman-teman. Oke, langsung nyalakan.
Ini dia, jadi ini bisa dibuat mode kayak gini ya, jadi mode pun ya teman-teman ya, misalnya potret kayak gini, sehingga ini seakan-akan kayak di Android kalian nih teman-teman. Seperti kok masih sepertinya ini ada kaitannya dengan baterai ya, mungkin kita perlu baterainya agak penuh dulu ya, jadi ini otomatis ya, oke lah. Tapi yang jelas kayak gini teman-teman, jadi kalau misalnya kalian itu mau buat ini agak lebih enak ya, di sini kalian bisa sambil mengerjakan yang lainnya teman-teman. Di sini contohnya aja ya, jadi seperti ini kalian bisa split ya teman-teman, tuh kan bisa seperti ini, jadi sembari kalian itu belajar ini, jadi itu ada itunya itu kan, seperti ini tuh kan. Jadi ini ada pelafalannya di sini, dan ini karena ini mungkin kayak ini ya, ini harusnya putih tadi ya teman-teman, jadi ini kelihatan ya seperti itulah teman-teman, jadi nggak kelihatan tuh ya gitu bro. Oke, oh betul teman-teman, di sini nih tuh low battery saver is on teman-teman ya, ternyata ini gitu ya. Jadi ya sudah tuh kan, ketika baterai savernya itu kita off kan, ini berubah lagi nih, jadi bukan aplikasinya. Oke, bukan aplikasinya ya, clear ya teman-teman. Jadi seperti itu, ini contohnya teman-teman, jadi kita bisa langsung kayak gini ya, ini kebesaran, jadi kita close misalnya seperti ini. Enak lagi kalau kalian itu pakai pen drawing tablet seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja, karena di sini juga ini bisa di save ya, jadi hasil kalian itu nanti bisa di save, dan itu nanti dia akan ada skornya juga di sini. Dan save nya kemana bang? Save nya di play ya, biasa kita lihat di sini, jadi di bagian picture ya teman-teman. Ini dia, ini adalah karya kalian nih kalian, jadi nantinya akan jadi seperti ini itu teman-teman. Jadi seperti itulah. Oke, jadi cukup simple ya untuk aplikasinya ini teman-teman, dan kira-kira seperti itu aja teman-teman untuk kali ini, dan semoga bermanfaat. Bye, dan ini kita akan ngecas ya, karena ini baterainya udah habis. Bye.